Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my people. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anika dari kelas 4 Beta Dis Matematika UIN SSC. Nah, di sini saya akan mempresentasikan alat peraga bangun ruang yang sudah saya buat. Di sini saya membuat alat peraga yaitu pop-up book. Nah, pop-up book yaitu media pembelajaran berupa buku yang mengandung unsur 3 dimensi. Ketika halaman dibuka, bagian di dalamnya dapat menghasilkan gerakan serta memberikan visualisasi yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman belajar terkait suatu materi. Pemahaman belajar peserta didik terkait suatu materi. Nah, untuk bukunya ini saya desain sendiri ya di Canva teman-teman, dan ini bukunya dicetak di percetakan. Nah, buku pop-up book ini saya beri dengan judul Mengenal Bangun Ruang Yuk. Nah, buku ini cocok banget untuk dipelajari oleh anak di tingkat sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Oke, di halaman pertama ada pengertian dari bangun ruang tersendiri. Kemudian di halaman berikutnya ada bagian-bagian dari bangun ruangnya. Selanjutnya ada bangun ruang balok. Nah, bangun ruang balok di sini itu kan termasuk dalam bangun ruang sisi datar ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian dari bangun ruang baloknya. Kemudian bagian di bawah ini ada sifat-sifat baloknya. Bisa dibuka dan bisa diperpanjang. Nah, ini adalah sifat-sifat dari baloknya. Kemudian sebelah sini, yang perkotaan ini bisa ditarik atasnya teman-teman, dan ada dua rumus, yaitu ada luas permukaan balok dan ada volume benda berbentuk baloknya. Selanjutnya di bagian bawahnya ini ada jaring-jaring dari balok. Jaring-jaringnya ini bisa ditarik ya teman-teman dan akan membentuk baloknya. Oke, seperti ini. Selanjutnya setelah balok ada bangun ruang kubus. Yang kado ini bisa kita tarik ke atas dan isinya adalah pengertian dari bangun ruang kubus. Selanjutnya bagian bawah ini adalah sifat-sifat dari kubusnya. Bisa dibuka ya teman-teman ini. Nah, isinya itu ada sifat-sifat dari kubus. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian belakangnya itu saya gambar seperti ini menyerupai dadu karena salah satu benda berbentuk kubus adalah dadu. Oke, yang sebelah satunya, di sini ada luas permukaan dan volume kubus. Nah, yang ini adalah luas permukaan kubus dan yang bawahnya adalah volume benda berbentuk kubusnya. Selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Sama seperti balok tadi, jaring-jaring kubus ini pun bisa ditarik ya teman-teman dan akan membentuk kubus. Seperti ini. Model penarikan, pembukaan dari mulai penarikan jaring-jaring, kemudian elemen-elemen pengertian, sifat-sifat, luas permukaannya ini bisa dibuka itu agar menarik daya baca dari peserta didiknya.
Bangun ruang selanjutnya yaitu ada prisma. Di sini saya membuat prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini identik dengan tenda ya teman-teman, bentuknya itu seperti tenda. Di sini ada pengertian dari prismanya. Bisa ditarik ke atas juga, seperti ini. Selanjutnya yang ini ada sifat-sifat prismanya, bisa dibuka seperti buku. Nah, ini ada sifat-sifat prismanya ya teman-teman. Oke, sebelah satunya yang paling atas ini ada luas permukaan dan volume benda berbentuk prisma, rumusnya. Seperti ini. Oke, yang bagian bawahnya ini ada jaring-jaring prisma segitiganya. Oke, jadinya seperti ini, seperti tenda kan bentuknya. Seperti gambar ini. Oke, next ke halaman selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Kerucut itu seperti topi ulang tahun ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sebelah sini itu ada pengertian kerucutnya. Nah, topi ulang tahun ini bisa ditarik dan ini adalah pengertian dari kerucut. Oke, bagian bawah dari pengertian ini, kue ini bisa kita buka ya teman-teman. Nah, ini adalah luas permukaan kerucut, rumus luas permukaan kerucut. Kemudian satunya ada volume benda berbentuk kerucut, rumusnya. Sebelah sini yang paling atas ini ada jaring-jaringnya, bisa ditarik ya teman-teman dan akan membentuk kerucut seperti ini. Oke, bagian bawah yang ini yang seperti dompet, ini bisa dibuka. Dan ini adalah sifat-sifat dari kerucutnya. Oke, next ke halaman selanjutnya ada bangun ruang 5 segi 4. Di sini saya membuat 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini identik dengan piramida Mesir ya teman-teman. Nah, bagian atas sebelah sini itu ada pengertian dari limasnya. Kemudian bagian bawahnya seperti peta ini adalah sifat-sifat dari limasnya, bisa ditarik ke samping. Nah, ini adalah sifat-sifat dari limas. Kemudian ini ada luas permukaan dan volume benda berbentuk limas. Nah, ini tuh bisa dibuka. Ini rumusnya. Oke. Bagian bawahnya sama seperti sebelumnya, yaitu ada jaring-jaring dari limas segi 4. Nah, bisa ditarik seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, next ke halaman selanjutnya ada bangun ruang tabung. Ada bangun ruang tabung ya teman-teman. Nah, di sini yang gambar ember chart ini itu bisa ditarik ke atas dan ini adalah pengertian dari tabungnya. Kemudian bagian bawah ini adalah sifat-sifat dari tabungnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari tabungnya teman-teman. Selanjutnya, ini dompet ini tuh bisa dibuka ya teman-teman. Nah, ini isinya yaitu ada luas permukaan tabung dan volume benda berbentuk tabung. Ini rumusnya. Oke, kita taruh kembali.
Nah, bagian bawahnya ini ada jaring-jaring dari tabung. Sama ya teman-teman, jaring-jaring dari tabung ini bisa ditarik dan akan membentuk tabung. Next, ke halaman selanjutnya ada bola. Nah, sebelah sini ada pengertian dari bolanya. Kemudian bagian bawahnya ini, bola-bola ini bisa dibuka teman-teman. Di sini ada sifat-sifat dari bolanya. Nah, isinya itu ini sifat-sifat dari bolanya. Oke, sebelah sini ada rumus luas permukaan dan volume benda berbentuk bola. Oke. Nah, untuk bolanya itu saya tidak membuat bangun ruangnya, tapi saya ada contoh dari bolanya. Itu seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh dari benda bola, bangun ruang bola. Sama seperti teman-teman tahu ya, seperti bola pada permainan sepak bola, kemudian ada bola seperti ini teman-teman, bola basket. Oke, next ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada amplop-amplop soal. Ada amplop soal dari balok, kubus, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Nah, sebenarnya guru-guru itu bisa menambahkan soal-soal selain yang saya siapkan. Jadi soal-soalnya itu bebas, tidak terpaku pada pop-up ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau buat, soalnya juga bebas, terserah teman-teman. Oke, halaman selanjutnya kosong. Dan ini adalah bagian belakang dari bukunya. Di sini ada pengertian dari pop-up booknya, dan ini adalah kata-kata mutiara dari saya. Oke, gitu aja teman-teman. Alat peraga bangun ruang yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rangkuman dari materi-materi bangun ruangnya. Sebelumnya saya bikin dulu materinya, kemudian saya print. Seperti ini hasilnya. Kemudian di sini saya membuat scrapbook untuk tempat dari materi-materi tersebut. Model scrapbooknya seperti buku, bisa dibuka seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya pilih kertas origami bergambar seperti ini untuk jadi background dari scrapbook yang sudah saya buat. Kemudian kita ukur panjang dan lebar scrapbooknya, dan kita ukur lagi pada origami yang sudah kita pilih. Kemudian lebihannya kita potong. Dan kita tempel menggunakan lem. Untuk lemnya bisa sesuka kalian ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tempel materi dari bangun ruang yang sudah kita potong pada scrapbook yang sudah dibuat sebelumnya. Saya membuat model scrapbook seperti ditarik itu ya teman-teman. Jadi ketika ditarik itu terlihat materinya gitu. Untuk yang ini model
diisi oleh rumus-rumus teman-teman. Selanjutnya aku mau nempelin bangun ruang yang sudah aku buat pada buku yang sudah dicetak. Di sini ada bangun ruang balok. Nah, selanjutnya yang warna biru ini adalah bangun ruang kubus. Oke, next ini ada bangun ruang prisma. Di sini saya membuat prisma segitiga. Prisma segitiga ini identik dengan tenda ya teman-teman. Jadi bentuknya itu seperti tenda gitu. Selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Di sini untuk kerucut itu saya menggunakan tema ulang tahun karena kan topi ulang tahun itu bentuknya mirip dengan kerucut. Next, ini ada bangun ruang limas. Di sini saya pakai limas segi 4. Selanjutnya ada bangun ruang tabung. Oke, selesai. Nah, kali ini aku mau nempelin materi-materi yang sudah dipasang di scrapbook pada bukunya. Oke, ini ada pengertian dari prisma, kemudian pengertian dari kerucut, pengertian dan rumus dari limas. Pokoknya semua materi-materi yang sudah kita siapkan sebelumnya itu ditempel pada bukunya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada bangun ruang bola. Untuk bola ini saya tidak membuat bentuk bangun ruangnya karena ketika dijadikan pop-up book, bulatannya itu tidak sempurna seperti bola. Jadi untuk bola ini saya hanya akan menunjukkan